Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami muliakan, semoga selalu berada dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh keberkahan. Kami hadir kembali menyampaikan kabar penting yang perlu Bapak dan Ibu dengarkan secara utuh dan menyeluruh. Dalam gaya penyampaian siaran berita resmi, berikut headline utama yang kami laporkan. Kenaikan pensiun tahun 2025 beserta rapelnya telah dipastikan cair penuh dan bersifat final, tanpa penundaan dan tanpa pengurangan. Informasi ini kami sampaikan secara hati-hati, jelas, dan bertanggung jawab agar dapat menjadi pegangan resmi bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, Polri, serta janda dan duda penerima pensiun di seluruh Indonesia. Insya Allah, penjelasan berikut akan kami susun secara runtut, sederhana, dan mudah dipahami. Selanjutnya, kami awali dengan gambaran singkat mengenai situasi yang berkembang di lapangan. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak Bapak dan Ibu pensiunan menyampaikan pertanyaan yang sama. Ada yang bertanya apakah rapel benar-benar akan dibayarkan, ada yang ragu apakah kenaikan pensiun sudah ditetapkan, dan tidak sedikit pula yang merasa bingung karena menerima informasi berbeda dari berbagai sumber. Kondisi ini wajar terjadi, mengingat informasi yang beredar seringkali tidak berasal dari pernyataan resmi. Alhamdulillah, pemerintah akhirnya memberikan kejelasan melalui pernyataan terbuka yang menegaskan bahwa kenaikan pensiun dan pembayaran rapel tahun 2025 telah ditetapkan secara sah dan sedang dilaksanakan. Dengan penegasan ini, berbagai kabar simpang siur yang sebelumnya membuat resah kini dapat diluruskan. Berikut ini kami sampaikan fakta utama yang perlu Bapak dan Ibu pahami bersama. Kebijakan kenaikan pensiun bukanlah sekadar rencana atau wacana, melainkan sudah masuk tahap pelaksanaan. Artinya, keputusan ini telah melalui proses verifikasi, penganggaran, dan penetapan sesuai mekanisme negara. Tidak hanya gaji pensiun bulanan yang disesuaikan, tetapi juga seluruh selisih dari bulan-bulan sebelumnya akan dibayarkan dalam bentuk rapel. Rapel tersebut adalah hak penuh pensiunan dan wajib disalurkan. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk kekhawatiran bahwa rapel akan dibatalkan, ditunda tanpa kejelasan, atau dikurangi. Dengan izin Allah, seluruh hak tersebut tetap dijamin. Kemudian kami jelaskan secara lebih rinci mengenai siapa saja yang berhak menerima kenaikan dan rapel ini. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku menyeluruh tanpa pengecualian, pensiunan dari golongan I hingga golongan IV termasuk di dalamnya. Demikian pula pensiunan TNI dan Polri, serta para penerima pensiun janda dan duda. Semua kategori tersebut mendapatkan penyesuaian sesuai ketentuan. Perbedaan yang mungkin dirasakan hanyalah pada jumlah nominal yang diterima. Hal ini terjadi karena dasar gaji pokok dan masa kerja masing-masing pensiunan tidak sama. Persentase kenaikannya ditetapkan sama, namun hasil akhirnya berbeda karena perhitungan gaji dasar setiap individu berbeda. Selanjutnya, mari kita pahami bersama bagaimana rapel dihitung. Rapel merupakan selisih antara gaji pensiun lama dengan gaji pensiun baru yang dihitung sejak awal berlakunya kebijakan hingga batas akhir penyelesaian administrasi. Dalam penjelasan ini, seluruh batas waktu administrasi kami samakan menjadi 20 Desember. Artinya, seluruh selisih dari bulan-bulan sebelumnya hingga tanggal tersebut akan dikalkulasikan dan dibayarkan. Oleh karena itu, sebagian pensiunan mungkin menerima rapel dengan nilai cukup besar, terutama bagi mereka yang memiliki masa kerja panjang atau berada pada golongan lebih tinggi. Perbedaan nilai rapel antar individu adalah hal yang wajar dan sesuai aturan. Setelah itu, kami jelaskan proses yang terjadi di lembaga penyalur, yaitu Taspen dan Asabri. Ketika pemerintah menyatakan bahwa rapel dan kenaikan dipastikan cair, berarti dana telah dialokasikan dan sistem telah menerima instruksi resmi. Namun perlu dipahami bahwa pencairan tidak selalu terjadi secara serentak. Setiap lembaga memiliki tahapan verifikasi data yang harus dilalui, mulai dari sinkronisasi golongan, masa kerja, hingga status penerima pensiun. Ada proses yang berjalan cepat, ada pula yang memerlukan waktu bertahap. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa seluruh hak pensiunan akan diselesaikan hingga tuntas dan tidak ada yang terlewat. Kemudian, muncul pertanyaan lain yang cukup sering disampaikan, yaitu mengapa jumlah rapel antar pensiunan bisa berbeda. Untuk menjawab hal ini, ada beberapa faktor utama yang perlu dipahami. Pertama adalah perbedaan gaji pokok terakhir. Kedua adalah perbedaan masa kerja. Ketiga adalah perbedaan status penerima pensiun, apakah sebagai pensiunan langsung, janda, atau duda. Selain itu, faktor administrasi juga berpengaruh, seperti data golongan terakhir atau status keluarga yang belum diperbarui. Apabila data tersebut belum sepenuhnya sinkron, nominal yang diterima bisa tampak lebih kecil atau berbeda dari perkiraan awal. Selanjutnya, kami sampaikan langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa perhitungan sudah sesuai.
Cara paling praktis adalah dengan memeriksa slip pencairan. Slip tersebut memuat rincian lengkap, mulai dari gaji pokok, persentase kenaikan, periode rapel, selisih per bulan, hingga total dana yang diterima. Apabila setelah diperiksa terdapat hal yang dirasa kurang sesuai, Bapak dan Ibu sangat dianjurkan untuk segera menghubungi atau mendatangi kantor Taspen atau Asabri terdekat. Jangan menunda terlalu lama. Semakin cepat dikonfirmasi, semakin cepat pula proses koreksi dapat dilakukan. Kemudian, mari kita pahami alasan di balik kebijakan kenaikan dan rapel ini. Pemerintah menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tekanan ekonomi dirasakan cukup berat, terutama oleh para pensiunan. Harga kebutuhan pokok meningkat, biaya kesehatan dan obat-obatan juga terus naik. Di sisi lain, para pensiunan umumnya tidak memiliki sumber penghasilan tambahan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjaga daya beli dan kesejahteraan para purna bakti. Kenaikan pensiun dan pembayaran rapel merupakan bentuk tanggung jawab tersebut. Rapel bukan hadiah, melainkan hak yang harus dibayarkan penuh. Setelah itu, kami jelaskan pola pencairan dana ke rekening pensiunan. Umumnya, pencairan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah gaji pensiun bulanan yang sudah disesuaikan dengan kenaikan. Tahap kedua adalah pencairan rapel yang masuk sebagai transaksi terpisah. Karena itu, Bapak dan Ibu bisa saja menerima 2 kali transfer dalam 1 periode. Kondisi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Jeda waktu beberapa hari antara pencairan gaji dan rapel juga masih termasuk wajar dalam proses administrasi. Kemudian, kami mengingatkan dengan penuh kehati-hatian mengenai maraknya informasi palsu. Setiap kali ada kebijakan besar terkait pensiun, hampir selalu muncul pesan berantai, tangkapan layar tidak resmi, dan angka-angka yang tidak jelas sumbernya. Informasi seperti ini sering membuat para pensiunan bingung dan cemas. Untuk itu, kami imbau agar Bapak dan Ibu hanya mengacu pada sumber resmi pemerintah, Taspen, Asabri, dan kanal informasi yang dapat dipercaya. Jangan mudah mempercayai kabar yang belum jelas kebenarannya. Selanjutnya, kami tekankan kembali bahwa proses administrasi memang memerlukan waktu. Mulai dari verifikasi data hingga validasi pencairan, semuanya dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Namun pemerintah memastikan bahwa setelah dinyatakan resmi, seluruh hak pensiunan tetap dijamin cair sepenuhnya. Yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu adalah tetap tenang, rutin memeriksa slip pencairan, serta memastikan data pribadi selalu diperbarui, seperti nomor rekening aktif dan status keluarga yang benar. Pada bagian penutup siaran ini, kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pensiunan di Indonesia atas pengabdian panjang yang telah diberikan kepada negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan rezeki kepada Bapak dan Ibu semua. Tetaplah bersabar dan berprasangka baik karena setiap hak akan disampaikan pada waktunya dengan izin Allah. Terima kasih telah menyimak penjelasan resmi ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan like, membagikan informasi ini kepada sesama pensiunan, dan berlangganan agar tidak tertinggal pembaruan penting berikutnya. Insya Allah kami akan terus menyampaikan update terbaru dalam siaran-siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.